Para pekerja mengeluhkan syarat batasan usia yang diberlakukan perusahaan di bursa kerja yang digelar pemerintah Provinsi Jakarta. Para pencari kerja berharap batas usia bisa dihapuskan. Ratusan pencari kerja yang berasal dari Jakarta dan luar Jakarta memadati bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terdapat sekitar 47 tenan perusahaan yang membuka lowongan kerja, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga fintech. Meski demikian, sejumlah pencari kerja mengeluhkan syarat batas usia yang diberlakukan perusahaan, meski memiliki pengalaman kerja sesuai yang dibutuhkan. Para pencari kerja berharap batas usia bisa dihapuskan. Usia ya, karena saya usia di atas 40. Jadi sekarang saya 44 tahun. Mencari yang 40 tahunnya aja, tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi kriterianya kan sama ya dengan saya. Tapi mentok 40. Terus saya bilang, kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai. Ini kan ada dua scan ya, satu aplikasi. Yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini. Karena yang dari sini tuh hanya 40 tahun. Ya sudah saya coba yang di sini langsung. Ya harapan aja di sini. Selain digelar secara hybrid, Jakarta Job Fest ini juga diadakan secara online sejak 11 September hingga 17 September 2025. Pemirsa, sulitnya cari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja. Meski bosan dan tidak bahagia, para pekerja memilih memeluk erat pekerjaan, alih-alih pindah ke kantor baru yang menawarkan kenyamanan dan gaji lebih tinggi. Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest Gor Cekar, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan. Mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. Kriterianya kan sama ya dengan saya. Tapi mentok 40. Terus saya bilang, kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai. Ini kan ada dua scan ya, satu aplikasi. Yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini. Karena yang dari sini tuh hanya 40 tahun. Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi pekerja untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Para pekerja terlilit fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Di Indonesia, fenomena job hugging juga terasa dalam setahun terakhir seiring memburuknya data-data ketenagakerjaan. Data indeks ketersediaan lapangan kerja yang dirilis Bank Indonesia memburuk dalam 4 bulan terakhir, yaitu selalu di bawah level optimis 100 berturut-turut pada bulan Agustus, Juli, Juni, dan Mei. Padahal di bulan Januari hingga April, indeks ketersediaan lapangan kerja cukup terjaga di atas 100. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan News melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti perilaku direksi perbankan yang dinilai terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas saat ini. Dengan gelontoran likuiditas 200 triliun di perbankan, Purbaya meminta petinggi Bank BUMN untuk berpikir keras merealisasikan kreditnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta perbankan untuk bekerja keras merealisasikan kredit dari penempatan dana 200 triliun yang digelontorkan pekan lalu. Pasalnya selama ini bank cenderung memilih cara aman dengan menempatkan dana di instrumen rendah risiko ketimbang menyalurkan kredit ke sektor produktif. Menurut Purbaya, penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah di Bank Himbara bisa menjadi dorongan bagi perbankan untuk lebih aktif mencari proyek produktif. Untuk direksi perbankan diminta keluar dari zona nyaman dan berpikir keras merealisasikan kreditnya. Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak mau ngapain, dapat spread cukup.
untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir dan harusnya marketplace ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Pemindahan dana dari Bank Indonesia ke perbankan umum diharapkan dapat menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi. Dengan mekanisme pasar, bank didorong untuk bersaing menyalurkan kredit, sehingga kompetisi tersebut pada akhirnya bisa menekan suku bunga pinjaman. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memimpin upacara Hari Perhubungan Nasional 2025 di Monas. Acara ini mengusung tema Bakti Transportasi untuk Negeri. Pramono menyebut menurut survei global, Jakarta di peringkat 17 transportasi publik terbaik di dunia. Upacara Hari Perhubungan Nasional 2025 di Monas dihadiri pejabat dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara dan ia menegaskan peran penting transportasi bagi kesejahteraan masyarakat. Pramono menyampaikan transportasi bukan hanya infrastruktur fisik, namun jalan kehidupan yang mendukung distribusi pangan, ketersediaan energi, pertumbuhan ekonomi, dan akses pendidikan serta lapangan kerja. Pramono memberi apresiasi pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta karena menurut survei Global Time Out 2025, Jakarta berada di peringkat 17 transportasi publik terbaik dunia. Saya hari ini karena hari Rabu berangkat ke acara ini tetap menggunakan transportasi umum dan saya juga diri sendiri merasa agak aneh dengan pakaian seperti ini. Dilihat orang, semua orang minta foto, tapi alhamdulillah ini menunjukkan bahwa apresiasi publik kepada apa yang kita lakukan cukup baik. Dan yang paling saya senang, tanggal 17 hari ini, tadi saya ngetap sendiri, saya lihat sendiri, ternyata memang bayarnya Rp1. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada jajaran Perhubungan Jakarta yang telah mengatur transportasi publik dan fasilitasnya di Jakarta sesuai dengan hasil survei International Time Out menunjukkan Jakarta sekarang nomor 17 dari 50 kota-kota besar dunia. Ini sesuatu yang loncatan yang luar biasa. Sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional, Pemprov DKI memberlakukan tarif Rp1 pada 17 September untuk pengguna LRT, MRT, dan Transjakarta. Pramono juga menambahkan tarif Rp1 ini akan kembali diberlakukan pada 19 September dalam rangka memperingati Hari Keselamatan. Langkah ini diharapkan meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum dan mengurangi kemacetan ibu kota sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan keselamatan transportasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa, tarif hanya Rp1 saja bagi warga yang menggunakan transportasi umum, MRT, LRT, dan Transjakarta pada hari ini. Dan Jumat 19 September 2025, kebijakan ini untuk menyambut Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025. Kebijakan tarif Rp1 ini menjadi salah satu upaya agar warga bisa beralih dari transportasi pribadi ke publik. Tarif spesial ini hanya berlaku pada hari ini dan lusa, Jumat 19 September 2025. Tarif ini berlaku untuk Transjakarta, MRT, LRT, dan kebijakan yang menjadi bagian dari menyambut Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Nasional 2025 bisa dinikmati warga dari pagi hingga tengah malam nanti. Sementara untuk pembayaran tetap menggunakan kartu bank, Jaklingko, Jackcard, serta aplikasi lainnya.